pemirsa, ada yang tahu sayur apa ini? Yap, petai atau pete. Nah, sayur yang satu ini awalnya berasal dari Malaysia, tapi kalau sekarang sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Gak hanya itu, kalau dulu pete hanya dijadikan sebagai lalapan, kalau sekarang pete justru jadi bahan utama olahan kuliner yang unik dan juga berkelas. Ikuti selengkapnya hanya di Dulu Sekarang pagi ini. Pete. Kalau mendengar namanya, pasti yang terbayang di benak pemirsa yaitu bau. Sebelum menilai pete sebagai makanan yang hanya bikin bau, ternyata tumbuhan yang satu ini punya segudang manfaat. Gak hanya itu, meskipun kontroversial karena aromanya yang kurang sedap di mulut, pete juga banyak penggemar loh. Lihat aja nih, gak sedikit kan yang mondar-mandir beli pete? Nah pemirsa, sekarang udah ada nih pembeli yang tadi beli pete. Saya mau tanya dulu ya, halo Pak, dengan siapa Pak? Dengan Bapak Durtam. Nah Bapak tadi kan aku lihat beli pete, kenapa nih Pak beli pete? Oh, buat ini, buat nasi goreng. Yang pakai pete ya. Konsumsi sendiri. Suka ini. Suka? Saya itu paling suka itu jengkol. Ya pete. Tadi malam jengkol. Nanti malam juga pete ini. Ternyata cukup banyak juga ya yang suka makan pete. Apalagi kalau digunakan untuk campuran dari olahan kuliner. Bikin makin sedap. Halo Pak. Halo. Wah, lagi pada ngupas pete nih ya. Aku boleh ikutan nggak? Bantuin ya. Pak, ini harga satu papannya berapa tadi Pak? Satu papan nyampe sehari-hari biasa udah 3.000 lah. Itu selalu normal atau sering naik nggak harganya? Harganya biasa turun naik. Kalau hari lebaran udah nyampe 25.000 per papan. 25.000 satu papan ini. Papan. Wah, 25.000 satu papan. Nah pemirsa, meskipun terkenal yang satu ini nih sayurnya aromanya kurang sedap, tapi ternyata cukup banyak diminati. Bahkan kalau menjelang lebaran harganya bisa naik mencapai lebih dari 500%. Kalau biasanya satu papan harganya 3.000, kalau menjelang lebaran bisa mencapai Rp25.000. Biarpun bau, tapi dia ini primadona. Kalah saya. Enak sih ya Pak. Enak. Tumbuhan petai ini merupakan jenis dari polong-polongan. Pohon petai sendiri tingginya bisa mencapai 20 meter. Dari satu papan petai, biasanya berisi 20 biji petai. Baik petai muda maupun tua, keduanya sama-sama diminati dan diolah sebagai pelengkap aneka olahan kuliner khas Nusantara. Tapi nggak jarang kok kalau petai dimakan langsung bersama nasi dan sambal. Nah pemirsa, sekarang saya udah bawa nih petai. Kira-kira ada yang berani nggak ya nerima tantangan coba makan petai ini? Halo, siapa namanya? Intan. Intan. Ya. Tahu nggak ini apa? Pete sih kayaknya. Udah pernah coba belum sebelumnya? Belum pernah. Kalau aku kasih tantangan, berani nggak untuk cobain pete ini? Enggak. Nggak mau ya? Nggak mau. Kenapa sih? Bau sih sebenarnya karena bau di rumah juga kalau ada yang makan nggak pernah bau banget soalnya. Oh gitu, oke Iya. terima kasih ya. Iya. Tapi suka nggak makan pete? Kalau tergantung diolahnya seperti apa, kadang kalau disambal suka, tapi Oke. kalau langsung kayak gini kurang sih. Coba kalau aku kasih tantangan nih ya. Aduh. Buat cobain langsung, dia berani nggak? Coba, berani nggak? Gimana rasanya? Sebenarnya ada agak manis-manisnya, tapi apa ya, kayak rasa parah sih, parah sih ya, baunya nyebar. Wah, tapi keren, berani, ada thank you banget ya. Dia berani. Ini kerjain ya? Kalian ada yang pernah makan pete nggak? Pernah, Pernah, tapi suka nggak? Enggak. biasa aja sih. Biasa aja. Kalau aku kasih tantangan nih buat nyobain pete ini, Nggak mau. Enggak deh kayaknya. Enaknya di balado gitu. Mau ngampus soalnya kan nanti napasnya bau. Wah, ternyata banyak yang gak berani terima tantangan makan petai. Alasannya sih karena takut bau. Ya, asam amino yang terdapat dalam biji petai ternyata juga mengandung sulfur yang bisa menyebabkan bau. Tapi sebelum menuduh, sebaiknya coba dulu deh. Siapa tahu justru ketagihan. Tanaman petai ini cukup banyak digemari oleh orang Indonesia. Salah satunya suku yang gemar makan petai ialah suku Sunda. Makanya nggak heran nih kalau kita dapat dengan mudah menemukan petai sebagai lalapan di warung makan Sunda.
Pete biasanya disajikan bersama dengan sambal. Di mana ada pete, di situ ada sambal. Pemirsa, sejak dulu hingga sekarang yang namanya rumah makan Sunda nggak pernah terlepas dari lalapan yang satu ini nih. Pete bakar. Kalau ini sih favorit saya. Nah, kalau biasanya pete dijadikan lalapan, kalau yang satu ini pete justru jadi bahan utama olahan kuliner yang bahkan bisa dijadikan cemilan. Seperti apa? Ini dia infonya. Pernah kebayang gak sih pemirsa kalau pete dijadikan cemilan? Aneh. Atau masih ada pemirsa yang nggak ngaku kalau nggak suka makan pete? Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru bilang nggak suka makan pete sebelum coba olahan pete yang satu ini. Namanya pete kacamata. Unik ya? Sesuai dengan namanya, petenya berbentuk mirip dengan kacamata. Kuliner ini menjadi salah satu menu restoran Padang modern di pusat perbelanjaan wilayah Sudirman, Jakarta. Nah, proses pembuatannya sebenarnya simpel banget kok. Cukup dengan menyiapkan pete yang masih muda, bawang merah, dan sambal goreng atau sambal balado. Pete yang masih segar tadi diiris-iris menggunakan alat pengiris khusus yang didatangkan langsung dari Sumatera Barat. Kalau nggak ada alat ini, pemirsa juga bisa mengiris-ngirisnya dengan pisau, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sih, dan harus sabar mengiris setipis mungkin. Diirisnya pun dengan sudut 45 derajat agar terlihat bentuk kacamatanya. Kalau sudah, iris juga bawang merahnya. Mulai menggoreng pete yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Goreng hingga warnanya berubah kecoklatan, lalu angkat. Masukkan kembali bawang merah dan sambal balado. Setelah matang, angkat dan taruh di wadah yang terpisah dengan pete goreng tadi. Lalu campur pete goreng dengan sambal balado, aduk sampai merata. Dan jadi deh menu pete kacamata yang jarang ditemukan di rumah makan Padang pada umumnya. Pete kacamata itu kayaknya masakan rumahan sih. Nah, kan pembuatannya tuh cukup makan waktu. Jadi kalau buat jualan sih kayaknya memakan waktu yang lama sih. Nah, itu cara pembuatannya. Kalau pete itu nggak boleh dicuci. Nah, jadi kalau beli dari pasar, kita cukup lap aja baru diolah. Menu selanjutnya nih, ada pete udang balado. Cara membuatnya cukup mudah dan cepat kok. Yang pasti ada udang dong, lalu ditambah biji petai utuh dan sambal balado. Pertama, mulai masukkan sambal goreng balado tadi, kemudian masukkan petai dan terakhir masukkan udangnya. Oseng-oseng hingga matang. Dan tada, jadi deh. Simpel banget kan? Sekarang saatnya mencicipi olahan dari pete ini. Wah pemirsa, sekarang udah jadi nih kedua olahan kuliner berbahan dasar pete. Yang pertama ada pete udang balado dan satu lagi ini nih, pete kacamata. Bentuknya mirip dengan kacamata. Sekarang saya penasaran, mau saya cicipi nih, gimana ya rasanya?
Pemirsa, ternyata ya rasa petai dari petai kacamatanya ini udah nggak ada aroma baunya, bahkan rasanya justru gurih dan ada rasa sensasi pedas pastinya. Pokoknya yummy deh. Pemirsa, ternyata petai udang baladonya meskipun petainya masih utuh, tapi udah nggak ada baunya sama sekali. Dan jadi ada sensasi krenyes-krenyesnya. Pemirsa jangan pandang petai sebelah mata ya. Biarpun bau, tapi petai punya segudang manfaat. Salah satunya nih baik untuk kesehatan mata dan menurunkan depresi. Kerjaan yang menumpuk ataupun tanggung jawab kadang membuat kita merasa suntuk dan mempengaruhi mood ya. Jadi bete deh. Ingrid, kenapa hari ini? Kayaknya bete bener mukanya. Aduh, ya nih pusing banget. Udah pusing kerjaan. Tagihan kredit card gue membengkak. Aduh. Udah, nggak usah stres-stres. Gue bawa sesuatu buat lo. Apa tuh? Belum makan kan pasti? Dibuka dulu. Wih, tumben nih. Gue coba ya. Kenapa senyum-senyum sendiri? Gak tahu nih kok mood jadi kayak membaik gitu ya. Nah, saya kasih tahu ya. Katanya petai itu mengandung triptofan yang bikin mood seseorang bisa menjadi lebih baik. Pantesan sekarang tuh kayak lebih lega gitu. Jadi lebih bahagia, jadi lega banget. Moodnya membaik. Iya, dia pingsan. Agak nggak enak sih baunya pemirsa. Nah, mas. Sudah. Maaf mas, pemirsa nggak usah khawatir ya kalau aroma nggak sedap gara-gara pete. Karena ada ini nih, kopi hitam. Kopi hitam mengandung kafein yang dapat menetralkan bau tidak sedap. Kan udah nggak bau lagi. Mas mau? Ini saya balikin lagi deh. Ya saya. Makasih mas, makasih. Udah bangun. Iya nih, salah satu manfaat lain dari si petai yaitu bisa memperbaiki mood dan membuat tubuh dan pikiran lebih rileks. Dan kita nggak perlu khawatir sama aromanya yang nggak sedap lagi ya. Bisa dihilangkan dengan minum kopi kok, selain menyikat gigi. Pemirsa. Nah, setelah yang satu ini masih akan ada lagi inovasi dari petai yang nggak kalah unik. Jangan kemana-mana dulu ya pemirsa.